Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Asmawati dengan NIM S1S1240012. Saya dari Universitas Galileo kelas genap jurusan Informatika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sekaligus mempraktikkan tentang tutorial JavaScript sampai dengan kondisi if JavaScript. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang dimana di sini ada tutorial JavaScript. Nah, di sini ada contoh yang dimana itu setiap bab dengan yang dimana kita disuruh untuk eh, code yang praktikan metode JavaScript ini. Oke, langsung saja kita praktikkan. Ini kita masuk ke bagian Visual Studio Code, yang dimana di sini. Nah, di sini kita mulai mempraktikumnya. Yang dimana sini mulai kita ini di bagian bawah bodinya di sini. Nah, kayak di sini kita bisa ketik satu. Misal sini dia minta my is Java Java script. Oke, next bawahnya ini return type button. Oke, next bawahnya on click. Ini kita langsung tadi. Nah, lihat rumusnya beda. Di sini kita klik klik display display tekan type semuanya tekan terus ID demo P. Oke, ini kita Ctrl S. Oke. Nah, nah di sini ketika kita mengkliknya maka dia akan memperlihatkan tanggal dan waktunya. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada pengantar JavaScript yang dimana eh, dia itu dapat mengubah konten HTML. Salah satunya itu dari banyaknya metode HTML JavaScript itu dia menggunakan get element by ID. Terus yang dimana contohnya di bawah ini dia menemukan elemen HTML-nya itu dengan kodenya dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, contoh kodenya itu seperti ini. Misal kita ini. Oke, langsung saja kita mempraktikannya. Jadi di mana di sini kita ubah sini itu kita ubah aja menjadi H2. Terus kita memasukkan kalimat teksnya itu buat can JavaScript. Nah, oke, next di sini kita hapus yang bagian ininya. Dan tarik lagi dulu. Sini JavaScript change text.
Java, HTML. Nah, oke. Next, sini ada button type. Kita langsung aja. Kalau JavaScript grouping. Nah, sini udah langsung saya cipta Ctrl S. Informatika S. Nah, kita coba lihat output yang dihasilkan. Nah, output yang dihasilkan seperti ini, yang dimana dia menampilkan kalimat teks what can JavaScript do. Di sini ada teks awalnya, yaitu dia menampilkan JavaScript change yang HTML. Nah, ketika kita klik, maka output yang dihasilkan itu di sini dia tertulis teksnya Hello JavaScript. Nah, oke, next. Kita matikan. Next, kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini dia JavaScript yang menerima tanda kutip ganda atau tunggal. Kalau ini dia, ini kita coba praktikkan. Oh, sama aja ini. Oke, next. Nah, di sini ada JavaScript yang dapat mengubah nilai atribut HTML. Di sini ada contohnya yang dimana dia dapat mengubah nilai SRS-nya ini menjadi atribut source dari sebuah eh, image, maksudnya foto ini. Nah, di sini terdapat foto bola lampu. Ketika misalnya di sini ditekan, dia akan menyala. Ketika kita tekan turn off the line, dia akan mati. Coba kita ada codingnya. Kita praktikumnya. Oke, di sini ini kita hapus bagian ininya. Nah, ya, oh, iya, ini. Bagian ini langsung buat change dari JavaScript. Oke, Java, HTML, dan JavaScript. Ini, oke, in this case, in this case, JavaScript, change JavaScript. Ini, oke, JavaScript, change. Oke. Ini kita udah next di bawahnya. Nah, ini dihapus aja. Hmm, ini kita kasih. Hmm, ini bukan hanya JavaScript.
Oke, di sini saya sudah memasukkan yang bagian ininya. Yang ini tadi kita masukkan. Nah, di sini saya membuat dokumen gentleman tadi. Lanjut di sini kita masukkan font size-nya, eh, display style, paragrafnya, sama di sini ada show. Kita men-style paragrafnya. Nah, dari langsung saja di sini kita saya di sini sedang men-save eh, ini image kita pasti di sini. Nah, kan ada ini kita ubah jadi hmm, lagi ada dua image. Nah, di sini ini namanya kita ubah menjadi tunggu. Oke, di sini pada bagian namanya kita ubah menjadi pixel. Mana ini? Tunggu. Ini. hmm, Oke, ini ubah namanya. Ntar, pixel bondif. Terus yang keduanya kita ubah menjadi pixel. Oh, ini kita ubah namanya. Oke. Nah, mana sini ada full bond dan lanjut ke indeks HTML-nya. Ini kita coba kontrol plus. Nah, di sini udah ada. Aduh, ini ada pengguna. Sama-sama. Kayaknya hapus aja deh model. Bukan untuk documents. Oh, bentar. Hmm, Oke, lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan pada eh, ini gambarnya. Seharusnya di sini saya menaruhnya di menjadi satu file seperti ini. Jadi saya langsung copy paste. Oke. Jadi di sini coba kita cek. Di sini saya sudah eh, membenarkannya. Oke, nah ini output yang dihasilkan. Nah, apabila ditekan, maka yang dihasilkan lampunya menyala. Karena turn on the line, dia meminta tuh lampunya itu menyala. Kalau turn off the line ini, maka lampunya akan mati. Oke, next kita ke bukan dulu. Kita ke pembahasan selanjutnya. Yang dimana di sini ada JavaScript yang dimana dia dapat mengubah gaya HTML CSS yang dimana dia itu mengubah gaya elemen HTML yang dimana oh di sini kayak dia mengubah style font size-nya. Di sini misalnya kita eh, dokumen. Kita langsung saja di sini kita langsung saja praktikumkan style font size. Di sini kita masukkan yaitu 35 px. Di sini make no, 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 no.
L nih. Mapping ini kita kasih eh BF coba ya supaya jadi tidak error. BF kan kita kasih ya ini style font size PSC lalu ini langsung. Nah, oke di sini yang udah nggak ada. Coba kita lihat hasil outputnya. Ctrl S, kita go live. Nah, di sini ada ketika kita bisa mapping ini ya. Saya sih misalnya sini kita kasih coba 100. Nah, enggak itu guys. Belum bisa ya? Oke, untuk lebih cepatnya, di sini saya mengetik semua yang diminta ya dari mana. Di sini ada yang dapat mengubah gayanya menjadi besar menjadi kecil. Di sini juga ada yang menyembunyikan misalnya eh, teksnya. Di sini juga ada yang menampilkan elemen HTML-nya. Nah, di sini langsung saja kita untuk satu kali ya pembahasannya. Di sini saya eh, menulis mengetik semuanya saja satu kali untuk melihat hasilnya. Nah, ini kita coba tes. Nah, sini masih aktif. Nah, di sini tadi saya bilang yang dimana MacBean itu yang dimana dia mengubah teks yang tadi yang kecil menjadi besar. Nah, di sini dia yang menyembunyikan teksnya, terus di sini yang menampilkan. Di sini ada tulisan paragraph change. Oke, next. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada JavaScript yang dimana di sini ada TypeScript dalam HTML itu kode JavaScript ini disisipkan di antara TypeScript dan script. Nah, misalnya contohnya seperti ini yang misal, nah ya, misal seperti ini dia menggunakan script seperti itu. Ini mana ketika, nah ini contoh paragrafnya. Oke, langsung saja coba kita praktik. Ini kita kontrol dulu. No, no, no. Ini kita hapus aja bagian sininya. Kita hapus. Hapus aja ini. Oke, sini kita bisa nulis script dokumen. Dokumen get elemen by ID. Yang in HTML.
L, sini my ears Java script. Apa ini? Coba kita lihat. Oh, dia menambahkan situasi hal dua. Ini masih error ya. Demo keterangan by ID HTML my previous script. Ini kita di sini sudah bisa kita melihat hasil outputnya. Nah, di sini dia menampilkan nama yang tadi kita, nama tampilan teksnya seperti ini output yang dihasilkan. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di mana di sini ada fungsi dan peristiwa JavaScript, yang dimana dia itu adalah blok kode, function itu adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Nah, contohnya itu sebagai fungsi yang dapat dipanggil ketika suatu peristiwa itu terjadi. Nah, next, kita ke JavaScript yang di dalam atau yang dimana hit atau body. Nah, di sini kita dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Nah, di sini ada script yang ditempatkan di dalam body atau head, yang dimana bagian halaman HTML ini atau keduanya. Next, di sini ada JavaScript di head. Nah, di sini ada contohnya, yang dimana fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombolnya itu diklik. Nah, ini contohnya. Langsung saja kita praktekkan. Gitu. Oke, sini kita coba. Kita coba mempraktekannya function script. Dimana di sini dia dimulai dari dari sini. Kita buka aja. Hapus. Ini dihapus. Nah, sini tuh kita nih kemudian udah dokumen 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 get element years elemen demo in HTML paragraph checks. Oke, next. Ini pakai tanda kurung-kurungan. Oh, di sininya. Lupa kita tambahkan function. Oke. Terus next kita bagian apa yang ditangkap. Sheet. Nah, sini kita ada dua demo sini. Demo JavaScript in head. Terus PID demo paragraf. Oke, next. Hapus aja begini ya.
Nah, di sini kita butuh try output try. Ya, langsung aja kita kontrol S. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, di mana dia menampilkan hasil teks yang kita tulis tadi. Yang ini paragraph change. Oke, next kita, nah nih. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di mana di sini dia JavaScript dan di mana dia menampilkan yang di dalam. Contohnya, fungsi contohnya seperti ini, script function. Nah, ini kan, coba, kita program bukan type. Nah, di mana scriptnya itu dia berada di bagian luar. Kita tuliskan aja. Terus ini kita taruh di bagian bawah. Script function paragraph change. Terus di bagian sini kita hapus. Merah. Tunggu. Ini kalau pada itu. Nah, nah, udah kita kontrol. Coba. Nah, outputnya sama kayak tadi. Bedanya ini dia bagian luar. Kan tadi yang kita praktekkan ke bagian dalamnya. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di mana di sini ada JavaScript eksternal. Sini dia itu script yang dapat ditempatkan dalam file eksternal. Ini ada filenya yang dimana filenya itu kita tulis dari JavaScript. Ini isi filenya. Terus script external partition itu digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. Sini ada file script memiliki ekstensi file JS untuk menggunakan script externalnya. Masukkan nama file script ke dalam src-nya atribut source sebuah script tag yang dimana file isi file itu kan ini kita bikin dua file seperti misalnya ini sama membuat index HTML dan JS di mana pada file eksternalnya itu kita kasih nama dia itu MyScript JS. Nah, ini yang bagian ini kita simpan dalam sini seperti ini. Nah, contohnya tuh ketika nah, contohnya tuh ketika kita melakukan kayak yang tadi itu di mana dia memanggil file yang dari sininya. File ini yang kita masukkan ke sini. Nah, di mana dia dapat menempatkan referensi script eksternal di dalam head atau body yang ditempatkan yang kita inginkan. Nah, terus di sini ada keunggulan JavaScript eksternal, di mana dia itu memiliki beberapa keuntungan. Dia dapat memisahkan HTML dan kodenya. Yang kedua, dia membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Terus di sini file JavaScript yang di-change dapat mempercepat pembuatan halaman. Nah, untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, gunakan text script berikut. Nah, kayak misalnya kalian ingin menambahkan dua file, gitu. Nah, terus ini ada referensi eksternalnya, di mana dia ada tiga cara yang berbeda, yaitu dengan URL lengkap, alamat web lengkap, dengan jalur file seperti JS dan tanpa jalan apapun. Nah, contohnya seperti ini yang menautkan ke JavaScript. Nah, oke kita next aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada JavaScript output. Oke, di sini dia kemungkinan tampilan JavaScript itu dia menampilkan data dengan berbagai cara.
Di mana dia ada menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Terus di sini dia menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen read. Terus dia menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Terus dia menulis ke console browser menggunakan konsol yang dimana menggunakan HTML. Di sini ada contohnya. Ini contoh inner text-nya menggunakan dokumen web. Menggunakan window. Sini saya mencoba satu. Ya, ini kita pakai script demo AI. Oke, ini bagian ininya. Kita hapus. Yang ini aja. Nah, terus ini main functionnya ini dihapus. Ini juga dihapus. No. Ini dihapus. Nah, dokumen demo, ini HTML. Dia di sini kita kasih ada dua kan paragraf change, tapi hello or lower. Nah, dua, ada dua. Oke, kita Ctrl S. Nah, outputnya sama yang ditampilkan seperti ini. Oke, kita next ke pembahasan. Di sini terserah sih, kan tadi tulisannya sendiri output yang muncul tuh dia mengikuti tulisan teks yang kita ketik di sini. Nah, oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini dia menggunakan inner text. Inner text itu yang inner. Sini kita ubah aja, misal inner text. Sini apa ya? Nah, apa kemudian ini? Nah, ini kita Ctrl S. Kita jalankan. Nah, outputnya seperti ini, yang dimana pada bagian ini kan dia yang kayak menebalkan judul. Nah, pada inner text ini dia yang mengecilkan judul, yang dimana tadi judul yang awalnya itu kan dia besar seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Dimana di sini dia menggunakan dokumen Word untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan dokumen Word. Nah, di sini ada dia menggunakan salah satu. Ya, my first kita ubah aja menjadi my first web page, first paragraph. Dia nggak pakai demo ya, kayak di demo. Dia langsung deh my first paragraph. Oke. Ini ada dokumen read. Ya, seperti ini. Read. Tambah. Nah, tambah sini. 5 tambah 6. Nah, kita Ctrl S. Nah, output yang dihasilkannya seperti ini. Dimana dia memperlihatkan itu outputnya itu 11. Oke, next. Ini contoh dokumen yang menghapus semua file HTML yang ada. Ini kita ini ya, pastinya aja coba kita kontrol. Ini kita kontrol. Terus
Nah, seperti itu. Oke, next. Di sini dimana dia menggunakan window alert, di mana dia dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Misal sini kita mengetik script. Nah, terus di sini kita menggunakan window alert 5 tambah sama dengan 6. Di sini kita kontrol S. Oke. Kemudian ada error. Nah, di sini dia menampilkan all. Nah, kita lihat. Nah, outputnya sama seperti tadi. Oke, next lanjut. Di sini ada objek mineral objek yang cakupannya global yang berarti bahwa variabel properti dan metodenya itu secara default termasuk dalam objek mineral. Ini berarti bahwa bukan kata bentuk yang ujian itu bersifat opsional. Nah, di sini kita masuk ke yang menggunakan konsol log itu untuk keperluan debugging, yang dimana dia dapat memanggil konsol dan metode tersebut diproses yang mendapatkan datanya. Ini misal sini kita ubah jadi konsol. Nah, kita kontrol. Oke. Nah, outputnya sama menampilkan seperti ini. Sama ya. Diubah lagi. Oh, iya. Oh, codingnya seperti ini. Berarti di sini file. Oh, lupa. Ada activity. Ini. Kan lupa. Ini. Next. PS1. Sini misalnya F13. Polio. Ini salinannya deh. Oke. Untuk mempercepatnya aja. Nah, kita kontrol S. Nah, outputnya seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada cetak JavaScript. Di mana dia mencetak, terlihat. Ini kita langsung aja ya, di paste aja. Kita dua ini. Kita cepatnya sih. Kontrol S. Nah, output yang ditampilkan seperti ini untuk mencetak print. Nah, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Di sini ada JavaScript syntax. Oke, di sini sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harusnya itu disusun. Dan di sini ada nilai JavaScript, yang dimana dia menjadi dua jenis. Ada literal, yaitu nilai tetap, dan variabel nilai.
variabel. Dan di sini ada literal JavaScript, yang dimana sini ada aturan sintak terpenting untuk literal, yang dimana nilai tetapnya adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Terus di sini ada string atau teks yang ditulis dalam kutip ganda atau tunggal. Sini ada kata kunci, tindakan. Kita coba satu dulu, coba kita lihat. Ini A1. No, begini. A1 Java, JavaScript. Fungsinya adalah ID, script ya, dan kita hapus. Oke, kita mendewa 10, sini 10. Ini 10 dikali 50. Oke, kita Ctrl S. Kita melihat outputnya. Nah, beginilah hasil outputnya. Oke, next kita ke berikutnya. Ini sama aja, tapi dia ini dalam bentuk teks, kalau ini dalam bentuk angka. Oke, next di sini ada kata kunci JavaScript. Ini dia untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Misalnya dia menggunakan kata kunci let and cost dalam membuat variabel. Ini kita coba kontrol. Maksudnya kita ini kan source. Salin aja percepat. Nah, kita kontrol S. Outputnya seperti yang dimana dia memperlihatkan dimana sini ada nama dan tahun lahir, tahun umurnya John di sini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya di mana sini ada variabel JavaScript. Ini adalah wadah untuk menyimpan nilai data variabel yang harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Oke, ini sama aja tadi, pertama kita next aja. Soalnya kan dia dalam menyimpan dia akan menyimpan data yang diidentifikasi dengan namanya. Nama itu menjadi unik. Nah, yang dimana tadi outputnya seperti ini. Jadi kita langsung pakai next aja. Apa nih? Di sini ada pengidentifikasi JavaScript yang dimana dia itu ada aturan untuk diidentifikasinya yang mana harus diawali dengan huruf eh, ini tanda sama dolar dan juga dapat berisi angka sebuah karakter pertama, tidak boleh berupa kata kunci yang di pesan, let, const, if, dan lain-lain. Apakah terhadap perbesar dan kecil. Nah, di sini kita masuk ke operator JavaScript, di mana dia tuh operator penugasan dan JavaScript yang sama dengan menetapkan nilai ke variabel. Misalnya seperti ini. Di sini ada variabelnya yang dimana outputnya X-nya ini yang dijumlahkan. Terus dia eh, output yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, next. Kita ke JavaScript menggunakan operator aritmatika. Di sini ada tambah, kurang, kali, dan bagi untuk menghitung nilainya. Misalnya 5 dikali dengan 10. Nah, maka output yang dihasilkan itu seperti ini. 5 kali 10 50.
Dia kayak perhitungan yang menjumlahkan ya guys. Terus selanjutnya di sini ada express JavaScript yang dimana dia tuh adalah mengkombinasi dari nilai variabel operator yang menghasilkan satu nilai. Dimana di sini kayak menjumlahkan seperti di sini misalnya 5 tambah 6 dengan 10 hasilnya itu 110. Bisa juga ekspresinya juga berisi variabel misalnya x dikali 10. Dan juga di sini pokoknya di sini kayak dia perhitungan yang menjumlahkan. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada JavaScript yang peka terhadap huruf besar dan kecil seperti eh, let's name dan name dan beda. Let's name coba kita lihat. Let's name do. Dan ya outputnya beginilah contoh output yang dihasilkannya. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada Java Statement. Ini dia ada contohnya ini seperti let x, y, z. Ini ada statement 1, ini x sampai 5, statement 2, y sampai 6, statement 3. Di mana hasil ekstensinya itu dijumlah. Sebenarnya dia outputnya sama sih, yang jumlah menjumlahkan itu. Oke, next kita lanjut aja di sini. Di sini ada pertanyaan JavaScript yang dimana pertanyaan JavaScript itu terdiri dari nilai operator ekspresi, kata kunci, dan komentar, yang mana pertanyaan ini memerintah browser untuk menulis Hello Dolly dalam elemen. Ini sudah tadi. Ini titik koma di akhir. Titik koma. Ini menampilkan titik komanya di akhir. Ini kita. Dan next kita lanjut ke spasi putih JavaScript ini saja, yang dimana di ini mengabaikan spasi ganda yang dapat menambahkan spasi kosong ke script agar lebih mudah dibaca. Nah, di sini ada let's person hairs dan sebagian operator berisi sama dengan plus, kurang, kali, dan bagi. Nah, di sini ada panjang baris dan pemisah baris, yang dimana dia tuh untuk keterbacaan terbaik, programmer seringkali hindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Dan jika sebuah pertanyaan pas kita membuat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Ini sama sih. Lanjut kita masuk ke blok kode JavaScript. Sini yang dikelompokkan bersama dalam blok kode diawali dengan di dalam tanda kurung kurawal. Nah, tujuan dari blok kode adalah mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat yang akan menemukan pertanyaan dikelompokkan yang bersama dalam blok adalah di dalam fungsinya JavaScript. Contohnya itu, nah, outputnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat di kata-kata kuncinya. Di sini ada var, let, const, if, switch, for, function, return, dan try. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke JavaScript comments. Oke, di sini di- JavaScript comment itu yang dapat digunakan untuk meneruskan kode JavaScript dan untuk membuat lebih mudah dibaca. Nah, di sini dia digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Nah, di sini komentarnya terdiri dari komentar satu baris atau dua baris, di mana dia dimulai dengan satu baris, terus komentar satu baris dimulai dengan di sini komentar satu baris dimulai dengan dua, terus dua garis ini, terus teks apapun di antara dua garis ini dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript dan tidak akan dieksekusi karena itu kayak yang dia akan menjadikannya seperti komentar. Contohnya ini, jika ini misalnya eh kasih begitu, nah maka dia akan menjadi komentar dan tidak dapat dieksekusi oleh eh, JavaScript atau kodenya itu tidak akan muncul ketika outputnya tidak akan keluar karena dia tidak bakal dieksekusi dalam bahasa pemrograman kode ini seperti ini contohnya. Oke, next. Nah, lanjut. Di sini ada komentar baris ganda
yaitu komentar multiverse yang dimulai dengan garis terus ada bintang dan akhirnya dengan seperti ini juga. Terus di sini teks apapun di antara garis bintang ini dan akhirnya begitu akan diabaikan oleh sama seperti ini, hanya kan bedanya dia ini menggunakan garis bintang. Oke, next di sini dia menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi, di mana pengguna itu eh komentar untuk mencegah eksekusi kode itu cocok pengujian kode, yang dimana dia nambahkan tanda garis dua di depan. Ikan ini tadi yang ini begini. Nah, terus kalau kalau yang dua itu seperti ini, hanya satu tanda dua tanda yang tidak pakai garis kodenya. Kalau yang bagian bintang itu kan begini, sama sama aja. Nah, seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada JavaScript variabel. Nah, ini. Oke, kita ke JavaScript variabel, yang dimana dia tuh wadah data, yang dimana variabel JavaScript ini adalah wadah untuk data. Nah, variabel JavaScript ini dapat dideklarasikan dengan empat cara, yang dimana teman-teman dapat melihatnya, yang dimana dia di sini ada JavaScript modern dan JavaScript versi lama, yang dimana modern ini dia menggunakan let, menggunakan cons. Di sini pada JavaScript versi lama dia penggunanya var atau yang tidak disarankan, terus dia di sini menggunakan dan juga secara otomatis atau tidak disarankan untuk penggunaan aja seperti ini. Ini sama pada pembahasan-pembahasan yang tadi, variabel-variabel itu yang dalam coding-codingan yang lain, dia memasukkan nilai variabel seperti ini. Ya kan dia menggunakan, ini contoh pengguna LED, dia seperti ini. LED itu kayak yang menampilkan teksnya. Nah, terus di sini ada contoh pengguna kosakata. Nah, itu sama. Cons itu yang kayak yang menampilkan penggunaan contoh yang penggunaan kosakatanya. Nih, konstantanya. Oke, di sini contoh-contoh yang dapat menebak X-nya itu berisi atau menyimpan nilainya 5. Kalau Y itu yang bersih atau menyimpan nilai 6, Z yang menyimpan nilai 11 yang hasil outputnya tadi. Ini kita next saja langsung ke garis bawah JavaScript. Di sini dia memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Dan di sini pengidentifikasinya yang mengandung adalah nama variabel awal, yang valid. Contohnya seperti ini, output dan hasilkan itu seperti ini. Bisa langsung saja. Di sini ada JavaScript tanda dolar, yang dimana dia ini juga dolar ini seperti variabel, yang dimana definisi mengandung variabel, nama variabelnya juga. Dolar ini seperti sama jika variabel, tapi dia dalam bentuk dolar. Oke, next. Kita mendeklarasikan variabel JavaScript. Nah, membuat variabel JavaScript disebut mendeklarasikan variabel, di mana itu dengan let, kata kunci var atau false var. Nah, di sini ada mendeklarasikan variabel menggunakan let, guna let name. Setelah dideklarasikan, variabel tersebut tidak memiliki nilai atau secara teknis nilainya adalah un, un, undefined, undefined, undefined. Untuk menetapkan nilai ke variabel menggunakan tanda sama dengan. Biasanya itu ada yang memberikan nilai pada variabel yang saat mendeklarasikan. Ini yang mendeklarasikan variabel menggunakan post. Mendeklarasi. Di sini ada yang mendeklarasikan variabel secara otomatis, mendeklarasikan menggunakan var, dan tipe data JavaScript, satu pertanyaan dan banyaknya variabel, operator penugasan, atau ini eh, kalau yang mendeklarasikan cost, eh, ini tadi sudah.
otomatis itu kayak dia yang kayak berjalan sendiri untuk mendeklarasikannya. Kalau yang mendeklarasikan part itu digunakan semua kode. Nah, seperti outputnya. Di sini ada tipe data JavaScript, yang di mana variabel JavaScript dapat menyimpan 8 tipe data, tetapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. String adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip, nah angka ditulis tanpa tanda kutip. Dan jika kita masukkan angka dalam tanda kutip, angka tersebut akan diperlukan sebagai string teks. Sini ada, nah, begini output yang dihasilkannya. Next, next. Begini ini kayak dia menghitung, menjumlahkan nilai variabelnya. Oke. Next, pembahasan selanjutnya. Sini ada JavaScript Let, di mana di sini dia itu yang mendeklarasikan. Nah, di blok itu sebelum ES6 2019, JavaScript tidak memiliki block scope. JavaScript memiliki global scope dan function scope yang memperkenalkan let dan post keduanya. Di sini ada lingkup global, di mana tidak dinyatakan ulang. Variabel yang didefinisikan yang lain tidak dapat dideklarasikan ulang dan tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan yang lain. Ini teman-teman dapat melihatnya. Lanjut di sini ada variabel yang didefinisikan dengan var yang dapat dideklarasikan ulang. Dan ini var dapat melakukan hal berikut. Di sini ada mendeklarasikan ulang variabel. Contohnya seperti ini. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Di sini ada perbedaan antara var dan false, teman-teman dapat melihatnya. Di sini apa itu baik, dan post memiliki cakupannya blok. Di sini ada juga cakupannya nyata kembali menugaskan, diangkat dan mengikat. Di sini ada eh, dan less dan cost-nya itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Less dan cost itu harus dideklarasikan seperti itu. Teman-teman dapat melihatnya. Oke, di sini next kita menyatakan, di sini masuk ke bagian menyatakan kembali, di mana dia mendeklarasikan ulang variabel JavaScript yang kemarin diperbolehkan di mana saja dalam program. Lanjut dengan let itu mendeklarasikan ulang variabel dalam blok yang sama tidak diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Dan jika mendeklarasikan ulang variabel yang let command di blok lain maka diperbolehkan. Nah, lanjut kita bagian membiarkan yang pengangkatannya. Di mana variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Yang artinya kita dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Contohnya seperti ini, ya, di mana ini itu tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini dia memperlihatkan merek mobil di mana Volvo. Oke, lanjut selanjutnya saja. Lanjut kita ke pembahasan materi selanjutnya. Di sini ada JavaScript class. Nah, sini class itu dia variabel yang didefinisikan tidak dapat. Variabel yang didefinisikan dengan class itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel class tidak dapat ditetapkan ulang, variabel didefinisikan dengan class memiliki cakupan blok. Nah, di sini tidak dapat ditugaskan kembali, variabel class kata kunci tidak dapat diberi ulang. Output yang dihasilkan seperti itu. Terus di sini ada harus ditugaskan pada variabel JavaScript cost harus lebih diberi nilai saat dideklarasikan. Nah, benar. Dan ini bagian salahnya. Rumusan yang benar itu seperti ini. Ini kalau rumusan salahnya. Oke, lanjut ke objek konstan dan array. Di sini ada kata kunci tersebut cost agak menyesatkan. Ini yang tidak mendefinisikan nilai konstan dan juga mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat menetapkan ulang nilai konstanta, menetapkan ulang array konstanta, menetapkan ulang objek konstanta. Namun, kita bisa mengubah elemen-elemen dari array konstanta dan juga mengubah properti objek konstanta. Ini array konstantanya, teman-teman dapat mengubah elemen-elemen array konstantanya. Namun di sini itu kita tidak dapat menetapkan ulang arahnya seperti bagaimana seperti ini.
Ini ada objek konstanta properti seperti ini. Dia menampilkan merek nama mobil, itu ada SAB, Volvo, dan BMW. Nah, maka output yang ditampilkan itu seperti ini. Oke, ini sama aja. Di sini ada perbedaan antara varlet dan cost sama seperti materi sebelumnya. Di sini ada lingkup blok, yang dimana di sini dia mendeklarasi variabel dengan cara ini cost mirip dengan cara yang digunakan dalam blok scope. Ini sama. Di sini juga ada menyatakan kembali yang mendeklarasikan variabel JavaScript var diperbolehkan di mana saja dalam program. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika mendeklarasikan ulang variabel yang sudah ada var menjadi let, cost dalam cakupan yang sama tidak diperbolehkan. Nah, dan jika memberikan nilai baru pada cost variabel yang sudah ada dalam cakupan yang sama, maka tidak diperbolehkan. Lanjut di sini dia mendeklarasikan ulang variabel yang cost di cakupan lain atau di blok lain diperbolehkan seperti ini. Di sini ada pengangkatan sama seperti tadi kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke JavaScript data types. Di sini JavaScript tuh memiliki 8 data types. Teman-teman bisa melihat di sini ada jenis dan keterangannya di mana sih ada kayak nomor begin, begin, boolean, objek, objek, belum diartikan, batal, dan simbol. Dan juga terdapat di sini keterangannya di mana rangkaian itu dia teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diapit tanda kutip persis ini nomor. Maka yang mewakili nilai matematika. Terus di sini ada angka yang mewakili nilai mewakili bilangan bulat besar, terus tipe data yang mewakili benar atau salah, di sini ada kumpulan pecahan kunci nilai data, terus ini ada variabel primitif tanpa nilai yang ditetapkan. Lanjut di sini ada nilai primitif yang mewakili ketiadaan objek dan juga pengidentifikasi unik dan primitif. Contohnya itu seperti ini. Oke, ini jenis operatornya. Kita dapat menggunakan operator JavaScript type of untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Nah, ini kita coba kode script. Dokumen demo sama ini typo typo sama ada mulai typo. Ini ada sini dia menggunakan dua dua terus di sini dia menggunakan nah kita masukkan ini kata-katanya ada plastik dapat untuk objek satu dua. Nah, apa ada dua nih? Oke, jadi Ctrl S. Nah, outputnya sama seperti itu. Oke, next.
Nah, ini contoh. Tadi ini dia berupa teks huruf. Kalau ini dia berupa angka. Next kita ke string JavaScript. Dia adalah serangkaian karakter seperti Joe Window, yang dimana string ini ditulis dengan tanda kutip yang dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Yang dimana contoh itu seperti ini. Kita next aja ke berikutnya. Sini ada angka JavaScript, di mana dia disimpan sebagai angka desimal atau yang disebut dengan titik penggambang, di mana ditulis dengan atau tanpa desimal. Contohnya seperti ini. Nah, desimal sini dia memasukkan nilai angka desimalnya. Nah, maka output yang dihasilkan seperti itu. Oke, di sini ada notasi eksponensial, di mana angka yang sangat besar atau sangat kecil itu ditulis dengan notasi ilmiah. Seperti misalnya ini. Boleh seperti yang notasi ilmiah itu seperti yang dimaksud. Oke, next di sini ada boolean JavaScript. Dia hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu true dan false. Terus di sini nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript dengan asumsi X sampai 5. Di mana sini terdapat tabel dan teman-teman dapat melihatnya ada description, expression, dan returns. Nah, di sini ada contohnya. Contoh itu seperti ini ketika eh, misal outputnya ini di si ini variabelnya 5 dan kita memasukkan apa apakah dia dari variabel yang utama menjadi sifat true atau false. Nah, maka output yang dihasilkan itu false. Nah, next kita ke tipe data tidak terdefinisi. Oke, di sini dalam program komputer variabel itu seringkali dideklarasikan itu tanpa nilai. Dan nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian seperti input dari pengguna. Terus ini ada variabel tanpa nilai yang memiliki data undefined. Dan di sini ada variabel nilai yang memiliki undefined. Nah, di sini ada nilai kosong. Tidak ada hubungannya dengan undefined atau string kosong yang memiliki nilai dan tipe yang sah. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Ini udah sampai mana ya? Oh, sih. Nah, kita masuk ke JavaScript operators. Yang dimana di sini teman-teman dapat melihatnya, operator digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Yang dimana sih operator penugasan, kode tandanya itu seperti ini yang menetapkan nilai. Terus operator penjumlahan, di sini ada tandanya menambahkan nilai. Terus ini ada operator perkalian yang mengalihkan nilainya. Ini adalah operator pembanding nilai. Nah, di sini ada tugas JavaScript-nya. Contoh tugasnya itu dia let x sama dengan length variabel x sama dengan 10, dan dimana contoh tugasnya seperti ini. Ini outputnya pokoknya untuk 5. Nah, outputnya itu berdasarkan 10. Oke, next di sini lanjut ada penambahan JavaScript ini gimana dia tuh menjumlahkan nilai misalnya 5 dan 7 maka hasil output yang dikeluarkan 5 di sini 5 dan 2 maka 9 output yang dihasilkan itu menjadi 7. Di sini ada perkalian di mana dia mengalihkan ini. Eh, nah, 5 kali 2 maka output yang dihasilkan 10. Di sini ada jenis-jenis operator. Teman-teman dapat melihatnya ada operator aritmatika, penugasan, pembanding, logika, dan masih banyak lagi lainnya. Lanjut di sini ada operator aritmatika JavaScript yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada angka. Sini. Nah, teman-teman dapat melihat outputnya. Di mana ini variabel ini 10 tambah 80 dan dikali dengan nilai A-nya. Maka outputnya dihasilkan itu seperti itu. Dia menjumlahkan kayak begitu pokoknya. Kayak dia tuh. Nah, next kita ke operator. Di sini teman-teman dapat melihat pada tabel sini ada eh, kode-kode tanda-tanda sini, tanda-tandanya. Terus di sini ada description-nya. Teman-teman dapat melihat sendiri. Terus di sini ada penambahan string JavaScript. Gunakan untuk menambahkan yang dimana itu menggabungkan string seperti ini. Oke, next. Lagi.
Di sini menjumlahkan bilangan atau angka. Dan sama aja tadi ya, menjumlahkan nilainya dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka, misalnya 5 dan 5, 10. Jika nambahkan angka dan seterusnya akan menghasilkan jumlah sebagai string. Seperti ini. Nah, sini ada operator penugasan JavaScript. Dia yang memberikan nilai pada variabel JavaScript. Di mana ini di sini ada operator penugasan kodenya, tandanya teman-teman dapat melihatnya. Di sini dia menambahkan nilai ke suatu variabel penugasan seperti ini. Nah, outputnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tabelnya, ada operator sampel dan sampelsnya. Terus lanjut ke operator pembanding JavaScript. Ini sama nih tadi yang kita bahas. Dia membandingkan dua nilai apabila nilainya membandingkan memberikan true atau false. Langsung saja kita ke pembahasan materi selanjutnya. Di sini ada JavaScript, ada materi. Hmm, Ini operasi aritmatikanya yang dimana dia itu suatu operasi aritmatika yang tipikal apa ya, beroperasi pada dua angka. Kedua angka tersebut bisa berupa literal. Lainnya itu X10 sampai 50 atau variabel, bisa dalam bentuk angka atau variabel. Nah, lanjut di sini ada operator dan operan. Mana angka dalam operasi aritmatika yang disebut operan. Dan operasi yang dilakukan antara kedua operan didefinisikan oleh si operator. Operan itu bisa 100. Operator itu yang mendefinisikan ini antar keduanya. Nah, ketika mendefinisikan maka output yang dihasilkan itu 150. Nah, di sini dia menambahkan operator penjumlahan yang menjumlahkan angka dan yang menguranginya. Di sini dapat melihat yang dimana pada X dan Y ini dia yang menjumlahkan, terus di sini juga yang mengurangi. Sini adalah perkalian, terus ini ada pemisah atau yang membagi angkanya. Terus ini ada sisa pembagiannya yang memperlihatkan. Terus ada peningkatan, di mana operator penambah yang menambah angka. Misalnya dia menambah satu angka saja tadi. Terus di sini ada menurunkan atau mengurangi angkanya. Misalnya sini 5 menjadi outputnya tuh 4. Yang dimana dia mengurangi angka, misalnya 5 tuh dia mengurangi satu angka saja. Terus di sini ada eksponensiasi. Dia memangkatkan operan pertama dan operan kedua. Yang dimana di sini dia memangkatkan dua kali. Otomatis. Nah, terus di sini dia menghasilkan hasil yang sama dengan matplow X, Y. Di sini ada prioritas operator. Ini sama nih coba operator matematika ini dia kayak menjumlahkan hasilnya. Kita next ke selanjutnya. Di sini ada JavaScript assessment. Oke. Nah, di sini dia itu penugasannya yang memberikan nilai pada variabel JavaScript. Nah, dengan diketahui X-nya itu 10, Y-nya itu sama dengan 5. Nah, berikut di sini ada tabel yang menjelaskan operator penugasannya itu seperti ini. Nah, operator penugasan logikanya itu seperti ini. Nah, contohnya, operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana ke sebuah variabel. Nah, teman-teman sendiri dapat melihatnya karena seperti tadi saya sudah membahasnya, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita next aja ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada JavaScript comparison. Nah, di sini ada operator pembandingan yang digunakan untuk membagikan dua nilai, yang dimana true yang bersifat nilai itu true atau false. Nah, demikian, X sama dengan 5. Nah, pada tabel ini bisa menjelaskan, yang dimana operator itu ada dua. Artinya itu false, yang dimana genap. Di sini false, equal to, yang artinya false. Terus kalau tiga ini artinya true. Kalau ini tuh true, kalau yang dua itu false. Jadi kalau yang genap itu false, kalau yang ganjil itu, misalnya ada dua gininya, itu, eh, nah, teman dapat membaca sendiri.
kan saya sudah membahasnya, di mana dia membandingkan beberapa jenis data yang dapat berhasil tidak terduga saat membandingkan string dan angka JavaScript, maka operasi skip menjadi angka yang saat melakukan perbandingan string kosong. Nah, kita dapat melihatnya pada tabel di sini. Misal 2 itu lebih kecil daripada 12, itu bersifat true. Selanjutnya, begitu kita lanjut ke materi berikutnya. Masuk ke JavaScript condition. Nah, di sini ada kondisi JavaScript yang dimana di sini ada pertanyaan if, pertanyaan bersyarat yang intinya kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Di mana kondisinya menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisinya yang benar atau salah. Nah, persyaratan itu yang meliputi jika lainnya, jika else, mengalihkan ternary. Kapan menggunakan kondisional yang dimana dan dapat melihatnya digunakan if untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi atau bersifat true. Dan dimana digunakan untuk else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi sama atau false. Gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji. Jika kondisi pertama adalah false, gunakan in switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif dan dieksekusi dan gunakan ini ternary sebagai singkatan untuk if else. Nah, pertanyaannya ini gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Contoh ini sintaksnya. Di sini ada pertanyaan else, di mana gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama terpenuhi false. Ini sintaksisnya. Pertanyaan else if, gunakan ini else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Pertanyaan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Terus ini ada operator ternary-nya, di mana dia akan digunakan sebagai singkatan untuk bagian if else-nya. Oke, next kita lanjut masuk ke bagian JavaScript if-nya. Oke, pada bagian JavaScript ini, nah, di sini dia menggunakan if pada JavaScript untuk mengeksekusi blok kode ketika satu kondisinya itu bernilai benar. Ini sintaksisnya. Ini contohnya, misal ucap salam selamat siang jika waktu pukul 8. Nah, kita lihat codingannya ya. Ini kita hapus, kita coba mempraktikkan codingannya. Ini hapus. Karena tekan. Sini kita display would play would play if the or is less than is less than 18 titik. Oke, sini dia tidak memakai bagian ini aja pakai if the horse is less than. Okay, next. Oke, sini ada P. Jadi demo buat terus ada script if that horse got the taruh S
Nah, maka dia menampilkan outputnya itu seperti ini. Oke, next kita ke contoh selanjutnya, di mana di sini dia menggunakan let A 18 dengan text you cannot drive if X minus your text. Coba kita tambahkan aja let X, misal let text, let text you can not drive. If X 18 okay. If get yours you go sini. Ini kontrol S. Nah, output yang tampilkan sama seperti itu. Ini hapus saja. Ini hapus. Hapus terus separuh nih. Ini sekali mas. Agak mengganggu. Hapus sebagian. Hapus semua deh. Nah, next kita ke bersarang jika. Nah, di sini ada kita dapat menggunakan sebuah pertanyaan di dalam pertanyaan lain. Misal di sini contohnya seperti usah, sama sih seperti ini kayaknya. Mungkin sama. Di sini dia menggunakan logika N. Sama aja sih. Next kita ke materi selanjutnya saja. Ini ada JavaScript else. Dia itu digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika satu kondisi terpenuhi itu false. Contohnya seperti ini. Dia menunjukkan kurang dari 18. Dia membuatlah salam selamat pagi tidak jika tidak selamat malam. Nah, kita coba lihat bentuk codingannya. Sini ya terus JavaScript, bentar, Java, Java, JavaScript, if we keep it out. Ini konsol, hapus, hapus, hapus. Ini kita konsol, konsol dengan no, let GitHub,
But reading horse. Okay, horse opening. Dokumen. Oke, Ctrl S aja. Nah, outputnya hasilkan seperti itu. Dan next kita sini sama. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Sini the conditional ternary operator. Oke. Coba ubah soalnya. Nah, dia tuh operator yang bersyarat dan jika nilai usianya kurang dari 18 tahun, dia akan mengatur nilai teks menjadi anak di bawah umur, jika tidak atur menjadi dewasa. Kita coba translate teks sama dengan 18, enggak pak, minor, ada sini dia minor, minor, sini dia mungkin di sini komen. Terlalu batu. Ini hapus aja. Oke, kita kontrol S. Nah, output yang dihasilkannya itu seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Lanjut di sini ada PostgreSQL switch statement yang dimana switch itu memilih satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch ini dia mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi, yang dimana switch ini sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dan dibandingkan banyak pernyataan if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Nah, ini sintaksnya. Terus cara kerja switch itu dia isinya ada ekspresi switch, evaluasinya itu sekali nilai ekspresi tersebutnya itu dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Jika ditemukan kecocokan, blok kode itu yang terkait akan dieksekusi. Dan jika tidak ada kecocokan, tidak ada kode yang dieksekusi. Contohnya seperti ini. Kita masih kontrol ini. Buat the script. Nah,
Kompres. Hmm. Oke. Nah, output yang dihasilkan seperti itu. Di sini ada kata kunci default, dan di mana dia menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil. Di sini kata defaultnya itu kuncinya itu bersifat opsional. Yang ini defaultnya yang dibilang bisa berfungsi sebagai alternatif. Contohnya di sini dia menggunakan metode getDay yang dimana dia mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Jika harinya bukan hari Sabtu, maka sini dalam kurungnya 6 dan bukan hari Minggu maka 0. Tulis pesan defaultnya. Mereka menulis pesan defaultnya. Dan di mana hasilnya akan memperlihatkan seperti ini, today is a today. Nah, terus kalau kasus yang tersebut default, tidak harus menjadi kasus terakhir saat block switch-nya. Nah, di sini lanjut, di sini ada blok kode umum, di mana dia ingin menggunakan, di mana dia mungkin menggunakan beberapa pernyataan switch case yang berbeda untuk kode yang sama. Nah, di sini dalam contoh kasus ini, angka 4 dan 5 itu berbagi blok kode yang sama, dan angka 0 dan 6 berbagi blok kode yang lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman dapat melihat hasil outputnya seperti itu. Di sini ada detail pengalihannya, yang dimana jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan nilai satu kasus, kasus pertama itu yang dipilih, dan jika tidak ditemukan kasus yang cocok, program akan melanjutkan ke label default. Nah, terus jika tidak ditemukan label defaultnya, program akan melanjutkan ke pernyataan setelah switch. Dan di sini ada perbandingan ketatnya, di mana switch menggunakan perbandingan ketatnya itu sama dengannya tuh ada tiga. Nilai-nilai tersebut tuh harus bertipe sama agar cocok. Terus di sini ada perbandingan ketat hanya dapat berlaku jika kedua operan ini memiliki tipe yang sama. Contohnya seperti ini. Dalam contoh ini tidak ada pasangan untuk X. Oke, langsung saja kita praktikkan. Dan bagian ini kita kasih komentar aja kan ya. Sini. Ini kita let X di sini ada sweet X.
Terus, coba. Nah, maka outputnya yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, di sini ada JavaScript Booleans. Nah, yang di mana di sini tipe data boolean itu adalah tipe data yang primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai. Nah, terus dia tuh nilai itu benar atau salah. Nah, nilai boolean yang dari satu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Dan di sini ada karakteristik boolean utama yang mana ini ada true dan false adalah tipe data boolean, benar dan salah adalah satu-satunya nilai boolean yang mungkin, benar dan salah harus ditulis dengan huruf kecil, kata benar salah harus ditulis tanpa tanda kutip. Nah, sini ada kasus penggunaan boolean, yang di mana di sini seringkali dalam pemrograman tuh kita akan membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dua nilai seperti ya atau tidak, hidup otomatis benar atau salah. Nah, langsung saja di sini ada perbandingannya. Dan di mana semua operator pembandingan JavaScript itu seperti ini tandanya sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih kecil dan lebih besar yang di mana mengembalikan nilai true dan false-nya dari perbandingan tersebut dengan asumsi X sama yang 5 yang di mana sini nih teman-teman dapat melihat tabelnya. Di sini ada description, example, dan returns-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lihat. Kita langsung saja mempraktikumnya. Terus kita nanti JavaScript. Word, Word, dan terus use case. Ini ada dua. Kita bantu yang use case. Evaluasi. Yes, oke. Lanjut. Sini nggak usah hapus langsung. Nah, sini. Nah, outputnya di sini dia menampilkan hasil nilainya, di mana sini false. Oke, next. Di sini terdapat kondisinya. Di sini teman-teman dapat melihat, di sini ada tipe data boolean yang banyak digunakan dalam pertanyaan. If untuk menentukan blok kode yang dieksekusi berdasarkan logika yang ada. Di sini ada sampelnya if day, Monday, result true or false. If salary lebih besar 9.000, di mana dia resultnya true or false. Jadi if age umurnya lebih umur lebih kecil 18, true or false. Nah, di sini ada contohnya. Langsung saja kita mempraktikkan praktikumkannya. Nah, ini melihat use case itu if ini. Terus lanjut di sini konsol yang itu nah itu nah ini kita memproses. Nah, kalau berhasilkan sama. Oke, di sini
ada lingkaran, di mana tipe data boolean itu banyak digunakan dalam perulangan untuk menentukan kondisi perulangannya. Di mana sini ada teman-teman dapat melihat pada tabel tersebut. Terus di sini ada contohnya, yang dimana kita hanya menambahkan, di sini kita mengubahnya pada bagian dalam skripnya. Di sini kita ubah menjadi text. Terus di sini terus di sini itu ada sama yang satu, terus mulai dengan ini sama dengan sama ini plus. Oke, sini kita coba kontrol plus. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Jadi mana kita kenapa bisa 9, yang dimana kita memulai memasukkan angkanya dari 1 sampai 10, yang dimana tuh 10 itu lebih kecil, i-nya tuh lebih kecil dari 10, dimana dia tuh ini maksudnya dia mengurangi angka 1. Oke, next kita ke, di sini ada fungsi boolean yang teman-teman dapat melihatnya. Dia fungsinya itu mengatur apakah suatu ekspresi atau variabelnya itu bernilai benar atau salah atau bahkan lebih mudah ini. Nah, lanjut di sini ada segala sesuatu yang memiliki nilai yang benar. Seperti ini pada kodikan ini itu dia bersifat itu semuanya benar-benar true. Nah, kalau yang ini yang bersifat salah, yang hasilnya seperti tadi. Nah, terus ini ada nilai boolean minus 0 adalah salah kalau yang nilai bulannya dari string kosong adalah false. Jika nilai bulan dari undefined yaitu adalah false. Jika nilai bulan dari nol adalah false, dan jika nilai bulan dari false adalah seperti yang Anda dengarnya itu false, dan jika juga nilai bulan NaN-nya adalah false. Nah, langsung saja sini ada bulan JavaScript seperti objek, yang dimana biasanya nilai bulan itu JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Nah, terus di sini namun tipe data boolean juga dapat didefinisikan sebagai objek dan kata kunci new. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman dapat melihatnya sendiri. Outputnya tuh seperti ini. Oke. Di sini juga ada bilangan boolean dan objek boolean yang tidak dapat dibandingkannya dengan aman. Nah, misalnya sini ya, di mana output yang dibandingkannya itu misalnya bolanya yang bersifat false, maka output yang dihasilkan tuh menjadi false. Nah, next kita ke pembahasan materi selanjutnya. Di mana di sini ada JavaScript Logical Operators. Nah, di sini itu operator logika yang dimana dia itu digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Nah, di sini operator logika itu dapat digunakan untuk memodifikasikan hasil perbandingan. Nah, biasanya kita akan menggunakannya operator ini perbandingan ini untuk memeriksa satu kondisi, dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Terus lanjut di sini ada operator logikanya JavaScript, di mana dia itu digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai, yang dimana dengan diketahui variabel X sama dengan 6 dan variabel Y sama dengan 3, yang dimana di sini di tabel bawah ini menjelaskan operator logikanya. Nah, teman-teman dapat melihatnya sendiri. Terus di sini ada JavaScript logika N, yang dimana operator N ini mengembalikan nilai true jika kedua ekspresi bernilai benar, maka dia hasilnya true. Jika tidak, maka hasilnya false. Nah, sini saya mencoba mempraktikkan. Mari kita mempraktikkannya, mencoba mentesnya. Sini. Coba di sini.
Kali ini sini aku bagi sini ada sini kita salin aja. Nah, terus di sini kita masukkan lihatnya itu next X-nya tuh misal sini. Nah, terus lex Y itu sama dengan ya terus dokumen elemen itu sudah kita hapus. Kemudian lainnya kemudian teksnya itu sama dengan bangunan. Kemudian kemudian sama satu plus itu dengan satu sama satu X sama dengan 10 dan ini itu ini menjadi kita konstruksi. Nah, maka output berdasarkan bahwa di sini kok true false. Ini next oh ini. Nah, outputnya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada JavaScript logical OR yang di mana operatornya itu ada dua garis yang mengembalikan nilai true jika salah satu atau kedua ekspresi B-nya itu bernilai benar, itu true. Jika tidak, dia bakal bersifat false. Ini yang apa ya, logical OR. Kita buka. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya. Kita mencoba untuk mempraktikumnya. Terus di sini kita kasih plus 3. Sini lihat Z sama dengan Y sama dengan Y sama dengan perfect. Taruh S, kita run. Nah, output NS kan sama seperti yang tadi. Karena di sini ada JavaScript Logica Node, yaitu di mana dia mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Nah, sini langsung saja kita mempraktikannya gimana sebenarnya demo. Dia menggunakan demo 1, terus di sini kita menggunakan demo 2, terus kayak begini. Ini kita akan terus.
Hukum itu lima, lima, lima dengan delapan. Oke, lanjut di sini. Ini hukumannya itu sama dengan eh demo satu, demo dua. Di sini tuh tekan 19, lima sampai dengan 8. Oke, kita kontrol. Ini maksudnya nggak ada. Kemudian, oke, ini kita bentuk S. Nah, outputnya itu seperti ini, yang dimana saya jelaskan tadi, saya ada false dan true. Nah, lanjut kita ke operator koalescensi nulis, di mana dia tuh operator ini tuh kayak tanda tanya yang mengembalikan operan kanan ketika operan kiri bernilai nol, nol atau undefined, dan jika tidak operator ini mengembalikan operan ke kiri. Kiri. Nah, langsung saja kita mempraktikumnya. Nah, HP-nya. Saling gimana ini? Nah, terus ini kita ganti dari tanda tanya. Oh ya, hapus. Oke, di sini cuma menggunakan satu aja. Lip. Terus sini ada dokumen jawaban. Yes. Ini hapus aja. Base name. Kita kasih nama. Dengan is plus. Langsung. Kita Ctrl S. Nah, outputnya akan menampilkan seperti ini. The name is missing. Nah, oke, yang dimana saat program banyak nilai yang bisa bernilai salah, seperti nol, string kosong, false, undefined, nol, none. Nah, namun terkadang jika ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat nulis, baik undefined atau null, misalnya ketika variabel tersebut boleh berupa string kosong atau nilai false, dalam hal ini kita dapat menggunakan operator nulisis coalescing yang ini. Nah, oke, oke baik, mungkin sampai itu saja pembahasan materi dan praktikum dari saya. Eh, Semoga teman-teman dapat, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan sampai sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Bye bye.